Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi ya oke, ini sudah wabarakatuh. terpampang ya. Today we're going to discuss about discourse analysis. That's a kind of interesting topic, I think. But before coming to this, I would like to check your percentage first. Sebentar. Ini ya. Last week siapa Pak Tuhu yang absen? Saya belum cek lagi tuh. Masih ingat Pak? Lu, Atau hadir semua? saya nggak absen satu persatu, Bu. Tapi nanti bisa dilihat dari Oh gitu. saya nggak ingat satu persatu. Heeh. Sepertinya hadir semua sih Hadir semua lihat. ya, oke. Tapi nanti saya lihat lagi di rekamannya itu. Ya. That's okay. Okay, good. Oke, kita langsung ke ini aja, ke pekan sekarang ya. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, sensis. Yes. Ya, ini. 7 Desember. Oke. Putri Andini, Kameswara. Yes, present, ma'am. Oke. Uni Handayani. Yes, ma'am, present. Oke. Rahmati Kurata Aini. Ada Ibu Rahmati? No. Oke. Arif Purnama. Ada ya, Pak Ada. Arif. Thank you. Liga Valiansyah. Present, ma'am. Oke. Pak Tuhu. Oke. Putri Ngawirabaya. Present, ma'am. Oke. Putri Sofiatul Ilmah. Present, ma'am. Oke. Twini Zulia Pridayana. Present, ma'am. Oke. Nurlina. Present, ma'am. Oke. Hasanah. Ada Ibu Hasanah? Tidak ada. Present, ma'am. Ini Ibu Hasanah ya? Yes. Oke. Bentar. Hasanah. Merianti. Ibu Mary. Oke. Next Rahayu Erlina. Yes, ma'am. Atifatur Rahmania. I'm here, ma'am. Oke. Fitri Maulidia. Present, ma'am. Zahro Salsabila. Present, ma'am. Zahro Esther Suryani Banjar. Yes, ma'am. Oke. Aharis. Present, ma'am. Oke. Astri Permatasari. Present, ma'am. Oke. Thank you. Oke. 2 orang ya yang absen. Saya simpan ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke. Ya, kita akan membahas ya discourse analysis. It's a kind of introduction ya. Introduction to discourse analysis. Kemudian discourse analysis and critical discourse analysis. Jadi ada tambah critical di depannya. Analisis wacana kritis. Kemudian teori CDA oleh Norman Fairclough dan Tun A. Van Dyke ya. 2 teori ini akan kita bahas hari ini. Pekan depan itu adalah aplikasinya dan next 2 weeks-nya kita sudah masuk ke last class ya during this semester. Itu Trends and Issues in Linguistics. Oke, silakan will be presented by group 5 ya. Yes, Ibu ma'am. Sofi dan Ibu Uni, right? Oke, Yeah, thank you. right. Silakan. Ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everyone. Good afternoon. First of all, thank you for joining today's presentation sessions. It is a pleasure to welcome our respected lecturer and all of my fellow graduate students. My name is Uni Handayani, and I will be serving as the moderator and the second presenter for these sessions. Today, our group will present a topic is about discourse analysis. Before we begin, let me introduce our groups. We are from 5 groups. The first presenter is Sofiatul Ilma, and the second presenter is me, Uni Handayani. And this presentation, next slide. Wait. And this presentation consists 4 points. There are about introduction, discourse analysis. The second about discourse analysis and critical discourse analysis. And the third is Theory CDA by Norman Fairclough.
And the last is Teori CDA by Tun Pandich. The first presentation will be explained by Sophie. For the Sophie, please welcome our presenters to begin their presentation. Sophie, Miss Sophie, time is yours. Well, thank you, Miss Uni. And the first, I will to explain in the last part, Miss. Wait, I gonna. Okay. Well, I'm going to explain about discourse analysis. Discourse analysis is the study of how language is used in social context to construct meaning. It goes beyond grammar and vocabulary to explore how language reflects social relationship, power, ideology, and identity. It examines how people produce and interpret meaning in spoken, written, or multimodal communication. There are three objectives of discourse analysis. The first is to understand how meaning is constructed through language, and to identify the relationship between language and social context. And the last, to explore how language is used to influence, persuade, or maintain power. Next, Miss. And there are three key concepts in discourse analysis. The first, context determines meaning. Words and sentences do not have fixed meaning. Their meaning depends on the context where they are used. And text reflect cultural and ideological patterns. Text, whether news article, advertisement, classroom materials, or speeches, always carry cultural values and ideologies, even if not explicitly stated. And last, communication involves power, identity, and interactional norms. All communication is shaped by relationship and power dynamics. How people speak often show their identity and their role in interaction. Next. Discourse analysis focus on how language function in communication. Well, critical discourse analysis adds a critical dimension by examining how language reflects and sustains power and ideology. This is the main differences between discourse analysis and critical discourse analysis. The differences in their focus, purpose, and approach. Discourse analysis primarily examines how language is used within social context, aiming to describe patterns of communication and interpret meaning without necessarily questioning underlying power dynamic. In contrast, critical discourse analysis views language as a tool that both reflect and construct power relations and ideologies within society. Its main purpose is not only to interpret discourse, but also to uncover hidden assumptions, dominant belief, and social inequalities embedded in text and conversation. While critical discourse analysis tends to be descriptive, critical discourse analysis adopts a more critical and interpretative stance in analyzing how discourse contributes to the produce, reproduction, or challenge of power and dominance in social structure. Next. Critical discourse analysis by Norman Fairclough in 1941 is British professor of linguistics and the English language. Fairclough's work has helped scholars understand how language works in society.
especially how language connect to power, inequality, and ideology. Verloc approach to critical discourse analysis focus on analyzing the relationship between language and social culture, widely regarded as the pioneer of critical discourse analysis. Norman Verloc in power theories is best known for his theories on the relationship between language, power, and society. According to Verloc, power in language is exercised in two ways: power in discourse and power behind discourse. And next will be delivered by Miss Uni. Norman Verloc. I'm sorry, Miss. Oh, this is mine. That is yours. Yeah, Oh, this is yours. Well, Verloc emphasized that language is never natural. Every linguistic choice reflects a particular social ideology stance. Norman Verloc is one of the leading figures in critical discourse analysis. He developed a three-dimensional model for analyzing discourse. The first in text focused on linguistic features such as vocabulary, grammar, and sentence structure. For example, the use of specific words to frame political or social issues. And the second one, discursive practice, examines how texts are produced, distributed, and consumed. For example, how media outlets frame news stories to shape public opinion. And the last one, social practice, to analyze the relationship between discourse and broader social structure, including ideology and power. For example, how language reinforces the dominance of certain social groups. Next, Miss Uni. This is yours. This is mine. Yes. Language is both shaped by and shapes social relation. Language does not exist separately from society. It is created by social structure like gender norms, class differences, institutional roles, and at the time, language creates and maintains those structure. And texts often contain ideology assumptions. Text, whether newspaper, advertisement, official documents, or school books, never present reality naturally. Discourse contributes to power relation and hegemony. Hegemony means the dominance of one group's world view over others, accepted as normal without force. And critical analysis reveals how ideology is naturalized. Ideology becomes naturalized when people believe it is simple, normal views or common sense, not something created or influenced by power. Okay. Thank you, Miss Sophie. And next slide will be presenting by me. Now, I will explain about CDA theory by Teun Pandix. Teun Pandix is one of the most influential scholar in the development of critical discourse analysis, or CDA. His approach focuses on relationship within discourse, cognition, and society, showing how language is used to reproduce power, dominance, and inequality. Teun Pandix is one of the leading figures in critical discourse analysis. His work focuses on how discourse is used to produce and reproduce power, dominance, and inequality in society. What makes this approach different from other CDA scholars is his emphasis on social cognitions, mental process that influence how people understand and interpret discourse. Pandix work center on mental process behind discourse, how people understand, interpret, and internalize text. The next, Pandix's concept of social cognitions. Pandix's most influential contribution to critical discourse analysis is the concept of social cognition,
which refers to the mental process individuals use to interpret, store, and reproduce meaning when they engage with text or spoken discourse. He argued that people are never passive reader or listener. Instead, they active construct meaning through internal cognitive structure shaped by their personal experience, cultural background, and social environments. And there's mental model guides. First is what people remembers. People do not remember everything. They remember information that match what they already believe or have experienced. So if the something fits their existing idea, it stick in their memory. But if it does not fit, they might not forget. They might forget or change it to match what they express. And second is how they understand events. Events mental model help people interpret what is happening around them. Two people can see the same event but understand it different because their experience and background are different. And the mental model help fill in gaps and make sense of unclear situation using what we already know. And the last is how they judge certain groups. Mental models mental model also shape how people view social groups such as minorities, foreigners, or political groups. If someone grow up hearing negative story about a group, their mental model will influence them to judge that group negatively. This judgment become automatic because the brain use past knowledge to make quick decisions. Through repeat exposure to biased discourse, society gradually develops shared ideologies that support the dominance of certain group. And next is this is slide Pandix CDF for MOOCs. Pandix suggests that understand how power and ideology work in language, we must look at discourse from three connected levels. There are number one is textual analysis. Textual analysis, the text itself. The level focus on what is written or spoken in the text. We look at the word use, sentences, structure, topic, and how people or a group are described and what information is included or hidden. And the second is about cognitive analysis. This is about how people thinking about the text. This level look at the mental process, how reader or listener understand, interpret, and remember the text. Pandix believe people use mental model based on experience and background knowledge. And the last is social analysis. This level connect the text and people thinking to the large social context. For example, like social powers, inequality, dominance, racism, and ideology in society. And the next is goals of Pandix CDA. Pandix believe that critical discourse analysis should active work to uncover unfairness in society. CDA is not just about studying a language. It has proposed that the proposed its main goal are one, revealing hidden ideologies in discourse. CDA tried to show the beliefs, biases, and assumptions that are hidden inside text or speech. And the second, exposing power abuse by dominant groups. It identifies how powerful groups use language to control, especially weaker groups. And the next is challenging social inequality, racism, and discriminations. CDA aims to uncover racism or any form of unfair treatment that
that appear in discourse. And the last is empowering marginalized group voice by now showing how language shape public attitudes. By analyzing how language shape public opinions, CDA help give voice to people who are usually ignored or silenced. And here, Pandik integrates linguistic cognitive psychology and sociology in his approach discourse analysis. Pandik saw that ideology is mediated through cognitive process that shape how groups produce and interpret discourse. Then Pandik explained that language, thinking, and society are close connected. He believed that the way people use language is influenced by their thoughts and by social conditions around them. And his theory focused on three main parts here. Number one, cognitive dimensions explain how knowledge, belief, and idea are stored in the human minds. This mental thought affects how people understand and use language. And the second is social dimension. This shows that language reflects social condition, especially about power, inequality, and relationship in society. And the third is about discourse structures. This is look at the how text organized, including the main idea and word choice. For example, how media use certain word to show bias toward minority groups, or how media portray minority groups in biased ways. And next, Pandik's central concept, personal understanding of events. Mental model are the internal representations that individuals create in their minds when they interpret events, conversation, or text. One, social cognitions. To share beliefs within a group, social connections mean that share idea, belief, or value in a group or society. These beliefs help people to understand what is the normal, good, or bad. For example, here, a society might believe that education is very important. This belief is part of the cognitions. And elite discourse. How elites shape public opinions. Elite discourse refers to how powerful people speak and write to influence the public. The words are strong because many people listen to them. And the last is about, sorry. And the last is power abuse, dominance reproduced through media, politic institutions. Power abuse happen when powerful groups use their power unfairly to control others. This can happen through media, politics, school, or other institutions. And in conclusions, discourse analysis and critical discourse. The analysis provides essential tools for understanding how language shapes social reality. Based on fair coach, emphasize the interplay between text, discursive practice, and social practice, and based on Pandik, focus on the cognitive and social dimension of discourse productions. Both scholars demonstrate that language is not merely a means of communication, but also a powerful instrument for constructing, maintaining, or challenging power and ideology within society. I think enough for this presentation, and the next, I will open Q&A sessions. Excuse me, Ibu Uni dan Ibu Supiatul, do you have a kind of example how to do an analysis by using these theories? Examples. Do you provide it?
No, Miss. Oh, not yet. Okay. Yeah, sorry. Okay. Now I will open the session Q&A. If anyone would like to ask, please kindly raise your hand, please. Yes, Miss Nurlina. I want to Yeah. ask a question. Miss. Time is your Miss. Yeah, thank you, Miss Uni. Advanced students must be able to connect discourse analysis to real-world language events, understanding discourse as contextual, negotiative meaning rather than isolated linguistic structures. My question says, why is context considered a central element in discourse analysis, and how does it influence the interpretations of meaning? That's my question. Okay. Maybe Miss Sophie, you can the answer, Miss. Well, I will answer the Miss Lina's question. The question is, why is context considered a central element in discourse analysis, and how does it influence the interpretation of meaning? Context is central. Context is central because meaning is not created solely through linguistic but through situational, cultural, and interpretational factors. The same sentence can carry different meanings depending on the speaker identity, the relationship between participant, the setting, and shared background knowledge. Context shape the intention behind utterances and helps listener interpret implied meaning, politeness strategies, or power dynamic within interaction. That's the answer. It is clear, Miss Lina? Yes, clear enough. Thank you, Miss Sophie. Next, who want to ask? Please raise your hand. Putri Uni. Okay, Miss Putri. Okay, thank you for the explanation. My question is, a key difference between discourse analysis and CDA lies in how texts are viewed either as natural, meaning or making, or as instrument in social struggle. And then students must understand how critically shape the aim of analysis. So the question is, why does critical discourse analysis, or YCDA, treat discourse as a form of social practice, and what implication does this perspective have for analyzing text? Yeah, that's the question. Thank you. Thank you, Miss Putri. Give me time to the answer this your questions. Right. Okay. Okay, Miss, I can try to the answers. Critical discourse analysis treat discourse as form of social practice. I can the answer. CDA view discourse as social practice because language does not merely reflect social realities but active shape them. This means texts are analyzed not only for their linguistic patterns, but also for their social consequence, how they legitimize ideologies, construct identity, or maintain dominance. This perspective leads researchers sorry.
Miss Uni, Wait, agak ini tadi jawabannya. Oke. Okay, how they legitimize ideology, construct identity, or maintain dominance. This perspective leads researchers to investigation behind linguistic choice and to question whose interests are being served by particular representations. Maybe it is to the answer. Ma'am, you can add a Thank you, additional Mas Uni, answer, please. for the answer. And then Yeah, Maya. just go on. Okay, Miss Fitri. Okay. Based on the presentation, Fairclough emphasized the interconnectedness of language and society, arguing that linguistic choices are never neutral. Students must be able to apply how power and ideology manifest in discourse. My question is, how does Fairclough's concept of intertextuality contribute to a critical interpretation of discourse within his CDA framework? Thank you. yeah, thank you, Miss. Your answer. The question is, how does Verlog's concept of intertextuality contribute to a critical interpretation of discourse within this critical discourse analysis framework? That's your question, right? Yes, exactly right. Intertextuality refers to how a text draws upon or incorporates elements of other. Analyzing intertextuality helps reveal how particular voices, ideologies, or discourse are legitimized through repetition or recontextualization. It shows how text position themselves within larger social dialogues and how dominant discourse become naturalized. By tracing this connection, ideological continuity or contestation across text. That's the question, Miss Fitri. It is enough. That's the answer. Yes, thank you. Okay, thank you Kak Fitri, and thank you Miss Putri and Miss Nurlina, and perhaps Ma'am Mayang can add our additional answers for these questions. Ada pertanyaan lain nggak about these topics? Only 3 questions, hanya 3 pertanyaan. Tadi dari Bu Nurlina ya, Putri sama Fitri ya. Is there any questions now? Ya tadi saya tanya ada contoh ini nggak sih, contoh analisis ya, the example of analysis using two ya, not Fairclough ya, menggunakan ini ya, dua teori ini. Nah, ini kan harusnya bisa menggunakan not only understand the theory but how to do the analysis gitu ya. Bagaimana melakukan analisis menggunakan teori ini gitu. Oke, sebentar. Oke, coba saya share dulu sebelum we come to the exercises. Share. Ini sebentar. Oke. Ini tertutup. Tadi sudah dijelaskan ya tentang discourse analysis, bahkan juga tadi perbedaannya dengan CDA, critical discourse. Jadi kalau untuk discourse analysis saja, the study
studi bahasa in use dalam penggunaannya itu seperti apa, how it functions and how meaning is created in different social context. Tadi yang pertanyaan kedua ya, bagaimana kemudian bahasa itu ya, how it functions, bagaimana berfungsi, fungsi bahasa itu, dan bagaimana kemudian makna dari bahasa itu is created ya, di sini di apa ya, dikonstruksi ya, jadi dibangun dalam konteks-konteks sosial yang berbeda gitu. Jadi beda konteks akan beda ya makna yang dibangun. Karena itu penting sekali konteks itu untuk membaca bahasa yang digunakan dalam analisis ini gitu. There are various approaches to it. Some of them took at the structure of language ya. Other examine the content. Jadi ada yang bilang apa yang menyampaikan itu sebagai sebuah struktur bahasa. Ada juga kontennya ya, konten dari bahasa yang digunakan gitu ya. Dan teks ya, baik itu secara spoken ataupun written. The term discourse analysis is the common sense of meaning, examining how language functions in relation to its social, lagi-lagi sosial konteks sosial. Oke. Nah, ini discourse analysis has grown into a wide-ranging discipline, jadi berkembang menjadi disiplin yang sangat ini ya. The descriptions of language about the sentence. Jadi memang penggunaannya itu sudah di atas ya, bahkan beyond ya, beyond the sentence and interest in the context and cultural influences with affect language in use. Jadi penting banget. Bahkan media-media sosial yang Bapak Ibu baca setiap hari itu nggak ada tuh yang netral ya, yang bebas makna nggak. Mereka memiliki sebuah ideologi ya based on their kepentingan masing-masing gitu ya. Juga itu. It examines pattern of language across text and considers the relationship between language and social and cultural context. Jadi saya tebal-tebalkan tuh pay attention to the bold sentence ya. So discourse analysis is part of applied linguistics. Jadi termasuk kepada linguistik terapan sebetulnya DA ini dan juga CDA nantinya. It is a multidisciplinary field ya, karena memang hugely diverse in the range of its interest. Jadi semua bidang sebetulnya. So many the interest is discourse is beyond language in use to language use relative to social, political, and cultural formation. Jadi dalam konteks sosial, politik, apalagi gitu ya, cultural formation itu juga bisa ya. Kemudian, nah ini masuk kita ke critical gitu ya. Nah, what can CDA do? Nah, untuk critical-nya ini sendiri apa yang bisa dilakukan gitu ya sebetulnya. Of justice itu ya, jadi kebanyakan memang menguak gitu ya hal-hal ketidakadilan, danger ya, prejudice ya, and so on. Even though the identification of such areas can be contentious ya, it is now generally accepted that many social problems arise from the injudicious use of language, but it's apalagi sekarang nih ya, bagaimana kemudian pemerintah merespon gitu ya bencana nasional gitu ya, Sumatera Barat itu kan kita bisa melihat gitu ya kemana arah kebijakan mereka gitu. Nah ini ya, kemudian aimnya apa? To help reveal some of the hidden values. Jadi ini ya Bapak Ibu, hidden values ya, nilai-nilai yang tersembunyi. Makanya itu disebut dengan disitulah unsur kritik itu digunakan gitu. Karena dia akan mereveal ya, akan menguak, recover gitu ya, some of the hidden values. Jadi teksnya saja itu nggak terlihat, tapi berdasarkan konteks itu baru bisa kita menguak gitu ya, ide-ide atau nilai-nilai yang tersembunyi gitu. Dan itu tidak bisa dibaca secara kasat mata oleh orang yang tidak memahami tentang CDA ini ya. Positions and perspective mereka juga bisa kita lihat di situ. Jadi lebih ya kritis tadi ya. Dan to examine the use of discourse in relation to social and cultural issues such as race, masalah ras, politics. That's why the discourse is used in particular way and what the implications are of this kind of use. Ya, implikasinya apa? Nah, ini dia how is CDA different from other methods?
Nah, perbedaannya berdasarkan vocabulary ya. Level of communication-nya ada vocabulary, ada grammar, ada structure, ada genre, non-verbal communication, and conversational codes ya. Ini apa saja yang bisa dianalisis, ini bagian-bagiannya. Word analisis ya, berdasarkan dua teori yang kita gunakan, Fairclough and Van Dijk. Nah, CDA theory by Norman Fairclough, jadi ada power in discourse and power behind discourse. Gitu. Next, ini dia penjelasannya ya. Ini ya. Power in discourse refers to power relations that are that are enacted, ya, performed or negotiated in discourse. Tapi tidak netral dalam tanda kutip itu ya, gitu maksudnya gitu. Ini analyzing the lexicon. Jadi apa yang maksud dengan power in discourse itu? Analyzing the lexicon, ya, strategies and language structures used to create power. Some common language features used to create a sense of power include imperative verb, ya, rhetorical question, personal pronouns, emotive language, and alliteration. Jadi ini maksudnya memang kita apa ya? Language-nya gitu ya, jadi leksikon. Belum sampai ke, makanya untuk critical kita sudah masuk ke social context di situ. Tapi sebetulnya bisa, dari sini pun bisa kita membaca tesis, tesis, disertasi saya juga menggunakan bukan CDA sebetulnya, belum sampai ke CDA, bukan sampai ke C-nya, baru DA saja karena memang terlalu luas karena saya menggunakan apa banyak ya, kalau sampai ke apa sosial konteks itu mungkin nggak kelar-kelar. Jadi saya membatasi ke discourse analisisnya saya menggunakan Van Dijk ini ya, 3 tataran Van Dijk, dan itu saya baru mengambil di level bahasanya saja, itu sudah luar biasa Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin nanti akan menjadi apa ya, penelitian berikutnya ya, kalau apa sempat itu untuk bisa mengcross check analisisnya ke social context. Jadi saya menganalisis itu yang pernah saya sampaikan ya, utterances ya, our president Joko Widodo itu selama periode pertama beliau ya, 14 sampai 19 ya, 2019 itu melalui speech-nya. Walaupun speech-nya itu juga kan di-create oleh apa ya, orang-orang tertentu ya, tapi setidaknya itu mencerminkan ya apa yang beliau sampaikan itu. Itu ada 2000-an ya. Jadi saya hanya membatasi ke diskurs analisisnya saja. Jadi melihat apa tataran bahasa yang digunakan ya, itu tadi ya, lexicon, strategies, language structures ya, bagaimana dia meng-create power untuk itu. Jadi saya apa membatasi, melihat ya, mengungkap sebetulnya gitu ya, ide-ide beliau terkait dengan economic ya. Jadi economic ideas. Jadi ide-ide ekonomi apa yang pertama. Itu akan lebih menarik kalau nanti saya bandingkan dengan periode kedua. Itu terjadi pergerakan yang luar biasa. Itu sebenarnya bisa kita baca ya gitu. Bahkan saat itu saya agak ngeri juga gitu ya untuk melakukan penelitian itu, khawatir karena saat itu kan masih berkuasa ya gitu. Ya tapi that's okay ya, maju aja gitu ya. Tapi memang belum sampai ke critical sebetulnya. Jadi itu ya, power in discourse, yang kedua adalah power behind discourse ya. Jadi two social and ideological setup that shapes and influences discourse. Jadi dia sebetulnya apa pemaknaan kita terhadap data-data yang akan kita analisis ya. Ini the broader education system, social norms, ya, ideologies represent the power behind discourse dan seterusnya. So power behind discourse analyzing the sociological and ideological reasons behind who is asserting power over others and why. Ya, jadi memang kelihatan relasi kuasa di sini gitu. Siapa yang berkuasa atas siapa. Ini kan ada contohnya ya, UK mass media, kebanyakan memang di newspaper kita terlihat ya, coba diperhatikan bagaimana misalnya media-media barat mengangkat isu-isu Palestine misalnya, itu beda gitu ya dengan dunia Arab. Sudut pandangnya, agent yang digunakan, kalimat pasif maupun aktif, itu kan sebetulnya bukan tanpa makna ya, itu akan mencerminkan ideologinya gitu. Aktif pasif dominan gitu ya, dan siapa yang ditindas itu akan terlihat di situ. Nah, ini Fairclough ya, propose ya
Jadi ada three stages kalau untuk Fairclough. Ini biasanya CDA kita menggunakan Fairclough ya, biasanya ada description-nya. Ini yang in konteks ini, the analysis of the text itself. Jadi berdasarkan teks itu sendiri, including grammar-nya tadi saya sampaikan, grammar, syntax, lexicon, phonological, historical question, and images dan seterusnya. Kemudian baru interpretation-nya seperti apa dan explanation-nya seperti apa. Nah, ini teksnya, gambarnya ya. Jadi teks, kemudian discursive practice and social practice. Jadi sudah berlapis ya. Jadi pemahaman yang interpretasinya berlapis. Nah, ini Van Dijk. Itu sebenarnya sama ya, teks, social condition, dan konteks. Jadi di sini sebetulnya hampir sama, cuma beda cara analisisnya. Nah, ini yang saya gunakan untuk penelitian saya. Social cognition. Nah, ini kan sebetulnya agak susah sampai ke social cognition ini. Is a dimension that explains how texts are produced ya, by individuals or group. Nah, nggak mungkin saya konfirmasi ke Pak Jokowi gitu kan. Jadi agak susah. Mungkin kita akan langsung melompat ke konteks nantinya. Kalau kita memang, kalau saya nanti ya, mungkin harus menggait tim dari bidang ekonomi gitu. Karena memang kita kan tidak apa ya, tidak expert di situ gitu ya. Tapi saya sempat ya salah seorang penulis pidato beliau waktu saya menggarap disertasi itu. Next, nah key concept of CDA ya, ada power and ideology, discourse, social practice, and structures, multidisipliner. Ini memang jadi multidisiplin itu tuh. Contohnya saya ya, saya yang bahasa, saya melakukan CDA, tapi kemudian saya melihat dari sisi ekonominya gitu. Itu ternyata bisa ya, bisa gitu. Next, analysis, contextual analysis, social and political analysis, critical reflexivity. Yeah. Overall, CDA provides a framework for analyzing the social, political, and ideological dimensions of discourse. It aims to uncover hidden power structures. Ya, jadi nggak biasa-biasa aja sebetulnya, uncover hidden power structures. Challenge dominant ideologies, ya, ideologi dominan, and promote social equality and justice through critical examinations of share. Saya tadi sempat meng-create ini ya, how to do this analysis. Nah, nanti bentuk ujian kita juga ini ya, saya rasa CD ini masuk dalam soalnya. Coba kita lihat ini Bapak Ibu. Coba sebentar, mana dia tadi. Ini digital nasional ya. Oke. Gimana cara menayangkan? Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke. Oke, new. Coba exercises ya. Exercises. Where is it? Oke. Next. Oke, ini dia. Ask. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ask.
Coba ya. Sebelum save ya. 1, 2, 3. Oke, 3 sentences. Oke, coba ini ya, Bapak Ibu. Saya share contoh ini. Share. Ya, ini sudah terlihat ya. Nah, ini ada teks. Nah, teksnya ya, pemerintah mengimbau. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia saja biar gampang dipahami ya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus mendukung program transformasi digital nasional. Nah, ini ada program pemerintah ya, namanya transformasi digital nasional. Langkah ini diperlukan agar Indonesia mampu bersaing secara global dan masyarakat yang tidak mengikuti perubahan digital dikhawatirkan akan tertinggal dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, ini ada sentences. Ini kalau saya minta Bapak Ibu menganalisisnya menggunakan teori CDA, kita lihat nih ya, ini tugasnya. Analyze the text using very close three-dimensional CDA framework by answering ini nih. Nah, ini sudah ada guidance questionnya di sini Bapak Ibu ya. Ini di level textual analysis, description ya. Identify lexical choices, modality yang digunakan, presuppositions, agency, ini sampai language used to construct meaning and power. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Ibu Uni dan Ibu Sofi tadi ya. Nah, ini sepertinya harus bisa sampai ke ini dipahami gitu. Ini untuk teks analisis ya. Ini kan kalau kita biasa aja ya, secara umum orang akan melihat, oh that's okay, ini ada 3 ini dan ini. Tapi sebetulnya di sini bisa terlihat ya, kita bisa membaca ideologi, power di sini gitu. Makanya coba dilihat lagi berdasarkan. Kemudian diskursive practice-nya, interpretation-nya, discuss production-nya. Ini teksnya, ini produksi siapa sih yang memproduksi teks ini gitu ya. Distribution-nya, consumptions of the text, siapa nih ya, consumer-nya ini siapa sih sebetulnya yang diharapkan gitu. Kemudian yang kedua, identify intertextuality. Nah, ini intertextuality and discourse types that text draws upon ya. Kemudian yang ketiga, social practice-nya seperti apa nih, explanation. Fair Glow. Ya, kemudian untuk yang ketiga, explain how ya the text relates to broader Indonesian socio-political context. Ini maksudnya ya sosial. Jadi kita tidak hanya berdasarkan teks itu aja kalimat-kalimat, tapi kita harus tuh ya kalau untuk explanation kita melitnya ya menghubungkannya dengan konteks-konteks sosial. Nanti social political context gitu ya di Indonesia seperti apa. Identify ideologies, power relations, and social effects. Nah, ini kalau saya minta Bapak Ibu mengerjakan sekarang, coba dilakukan. Bisa nggak? Gitu, akan seperti apa? Gitu. Ini teksnya mesti bisa di screenshot ya, apalah namanya itu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Mungkin di level 1 atau kalau bisa level 2, that's okay. Silakan Bapak Ibu dikerjakan ya. Eh Diskusi, mungkin bisa. Kita lihat yang teksnya lagi. Teks dulu ya, oke, good. Maaf, Mem, boleh next slide mau lihat Pertanyaannya, pertanyaan. good. Sebentar, ya, this one. Ini, oke.
Ma'am, maaf. Saya Yes, soalnya baru setengah. soalnya baru setengah. Yang mana? Iya, yang teksnya. Oh, oke, bentar. Maaf, ma'am. Ya, that's okay. Sini kah? Ya, sebentar Oke, ya, ma'am. it's okay. Sudah, ma'am. Sudah saya screenshot. Oke, good. Balik ke ini ya. Nomor 1 dulu aja Bapak Ibu, kalau khawatir tidak bisa selesai sampai 2 dan 3 ya.
Untuk yang satu, nomor satu aja. Oke, finish ya, Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba untuk nomor satu saja? Kita baru ke tahap ini ya, textual analysis atau description. Nah, ini kan sudah ada guidance-nya ya, guidance pertanyaan yang harus dijawab ada tentang lexical choices yang digunakan. Nah, ini Bapak Ibu menyorot apa nih dari tiga kalimat yang tadi saya sampaikan? Kemudian ada modality, ya, modality ini sebetulnya apa ya? Kalau kita ingin menjelaskan, jadi kalau modality itu adalah dalam verb flow ya.
bagaimana kemudian bahasa itu mengekspres dari disampaikan, ide-ide yang disampaikan, apakah itu keharusan ya, atau kemungkinan, mungkin juga izin, kewajiban, atau mungkin sikap si pembicara, si pemilik teks ini terhadap suatu ide yang dia sampaikan. Tuh. Jadi apa ya, simpelnya modality ini menunjukkan bagaimana penulis ya atau pembicara, speaker memposisikan dirinya terhadap ideation, ide-ide yang dia sampaikan. Nah, itulah ya modality. Kemudian ada juga yang selanjutnya apa tadi ya? Modality presupposition tadi ya. Kemudian agency ya, orang-orang terlibat di situ siapa saja, evaluative language-nya seperti apa. Nah, baru nanti conclusion dari tahap description ini. Silakan. Ada yang mau mencoba? Ada? Kalau tidak ada, langsung kelompok penyaji nih ditunjuk ya. Penyaji nih. Ibu Uni dan Ibu Sofia. Nah, yang lain pada nggak ada yang mau jawab nih, Bu. Silakan. Dicoba aja coba. Nanti kita discuss together. Saya coba ya, Miss. Ya, silakan. Mohon maaf kalau masih salah. It's okay. Oke. Untuk identify lexical choice-nya itu kata menghimbau ya, Miss. Menghimbau. Sebentar, saya lihat catatan saya dulu. Mengimbau ya, oke. Ini ya, pemerintah mengimbau ya. Pemerintah mengimbau masyarakat, oke. Menghimbau masyarakat untuk mendukung atau diperlukan, dikhawatirkan. Ini digunakan untuk menegaskan peran pemerintah sebagai pihak berkuasa. Ya. Yang mana tuh? Yang itu yang atau mendukung? Ini kan ada banyak nih, Bu. Yang menghimbau. Oke, good. Mengimbau ya. Berarti mengimbau itu dia apa? Fungsinya apa di situ kata-kata mengimbau? Fungsinya untuk menegaskan peran pemerintah. Government authority, right? Iya. Good, that's it. Government authority. Dan kemudian bentuknya apa tuh? Mengimbau itu. Permintaankah, izinkah, atau apa? Bentar. Masyarakat untuk terus mendukung program. Nah, itu pemerintah mengimbau masyarakat untuk. Nah, ini gimana tuh kita melihatnya kata-kata mengimbau ini? Oke, itu saya setuju ya. Government authority, that's good. Melihatkan posisi pemerintah di situ, karena kan pemerintah mengimbau ya. Nah, berarti kan pemerintah ya. Oke. Sebagai apa? Jadi kata-kata mengimbau itu sebagai pihak yang berkuasa ya, Miss. Bukan itu. Maksud saya bentuknya apa di situ, Bu? Kata kerja iya, tapi persuasif apa? Apa hanya persuasif? Imperatif kali ya, perintah, tapi apakah itu benar-benar kuat perintahnya? Kan menghimbau. Enggak. Berarti apa? Soft command ya. Soft command. That's it. Soft, tapi power di situ. Karena pemerintah kan yang menghimbau, right? Jadi soft power command di situ. Good, that's it. Ya, sudah kelihatan ya kata-kata mengimbau. Ya kan tidak menyuruh atau memerintahkan atau apa. Jadi penggunaan kata ya kan perintah di situ, tapi soft power command. Tapi dia menunjukkan itu authority pemerintah di situ. Pemerintah mengimbau masyarakat. Kalau udah pemerintah mengimbau itu sebenarnya command, tapi bentuknya dibungkus dalam bentuk soft power ya. Oke, good. Kata-kata mengimbau saya setuju. Apa lagi Bu nih? Modalitinya No, masih banyak kata-kata yang lain. Apa Ini satu mengimbau ini ada 3 kalimat loh. Pemerintah mengimbau, oke. Apa diperlukan atau mendukung. Nah, mendukung mungkin. Nah, apa yang Ibu lihat dari kata-kata mendukung di situ? Menunjukkan saran tidak, Mem, itu? Menunjukkan saran tidak. Siapa yang menyarankan? Mendukung ini berarti apa di sini? Apa yang diharapkan dari pemerintah? Dan siapa yang diharapkan di situ? Coba kalian kalimatnya. Masyarakat untuk apa? Yang diharapkan di situ? Masyarakat gitu ya. Dia mengharapkan masyarakat. Jadi dia menempatkan masyarakat position citizen di situ sebagai apa? Sebagai apa di situ, Bu? Coba lihat kalimatnya tuh. Misalkan untuk terus mendukung program transformasi digital. Nah, tuh.
Pemerintah itu mengharapkan apa? Bahwa Adanya Berarti transformasi meng- meng- digital nasional. mengharap tanggung jawab itu untuk menerapkan program ini siapa? Citizen kan? Iya, Citizen. That's it. masyarakat. Dia menempatkan posisi masyarakat di situ tuh. Position citizen as responsible. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Masyarakat tuh untuk melaksanakan program yang dia pemerintah, right? Yang tadi pemerintah mengimbau tadi gitu. Jadi di situ ada apa di situ sebetulnya? Mendukung, kalimat mendukung loh dipilih di sini. Mendukung program. Ya, mendukung. Kenapa? Berarti ada Aktif participation atau moral expectation kan? Iya. Gitu. Iya, dia berharap itu, tapi harapannya itu di apa ya, dengan memposisikan, jadi harapan moral gitu ya, kan apa ya, bukan fisikal kan di situ kan, pertanggungjawaban kan di situ, position citizens as responsible di situ, jadi moral expectation, oke, mendukung, good, jadi dia meletakkan posisi masyarakat sebagai itu tadi pendukung tadi ya, oke, ada lagi mengimbau, mendukung, oke. Berarti Di- ada tadi programnya apa? Transformasi Langkah- digital ya? Langkah Itu ini sebagai apa itu? diperlukan agar Indonesia diperlukan, Miss. No, coba kalau transformasi digital sendiri sebagai apa di situ? Transformasi digital. Positif atau negatif? Positif. Positif Positif. kan gitu. Tapi dia di apa? Ada framing yang terlihat nggak sebagai framing di situ? Transformasi digital nasional. Apa yang kalau kita melihat itu semacam apa? Positif oke, tapi ada apa di situ? tentang kemajuan. That's it, goes progressive, right? Iya. Nah, ada transformasi digital nasional. Jadi apa ya, program pemerintah yang kemudian di di apa ya, di framing sebagai sebuah progresif kan, gitu. Satu hal yang penting bagi masyarakat. Oke, good. Kemudian apa lagi? Transformasi digital nasional. Nah, ada coba apa yang dilihat lagi selain itu? Dikhawatirkan maybe ya. Dikhawatirkan nanti mungkin masuknya ke modality ya, bukan ke lexical choice. Oke. Bersaing secara Good. global. That's it. Bersaing secara global. Apa itu? Dia apa? Mau mengemukakan apa di situ? Bersaing secara global itu ada 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 apa yang ditekankan oleh pemerintah di situ? Bersaing ya, kompetitif kan, Bu? Ya. Competitiveness ya. Jadi ada wacana apa di situ? Kompetitif gitu. Bersaing dan itu apa ya, secara global ya, bersaing secara global di situ. Jadi apa, ada competitiveness discourse itu wacana kompetitif ya, persaingan yang diangkat di dalam wacana itu. Indonesia masyarakatnya dengan penduduk global ya, bersaing secara global. Oke. Yang penting itu Kalau tertinggal gimana itu? tertinggal. Ya, betul, tertinggal. Kenapa tertinggal, Sophie? Ada apa di situ? Tertinggal. Framing apa yang dibangun di situ? Tertinggal atas kemajuan nasionalnya. Ya oke, tapi dia akan si penulis ingin memberikan apa di situ dalam idenya? Pujian atau apa? Tantangan. Apakah tantangan? Saya sih melihatnya lebih ke ancaman. Menakuti ya, Miss. Ancaman itu. Ancaman. That's it? Ancaman ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau nggak ikut tuh kamu kan tertinggal gitu loh maksudnya. Jadi secara halus nyambungnya seperti itu ya, tertinggal gitu. Ya. Jadi ada semacam framing ancaman ya, kalau tidak ikutin ini kamu akan ini. Jadi treat apa? Treat ya, treat framing. Framingnya dibangun sebagai sebuah ya, bagi orang-orang yang tidak apa tadi itu di atas tadi, mendukung program transformasi digital nasional. Oke, good. Itu sudah masuk ke lexical choice. Masuk tadi ke modality. Sudah ada tadi yang disampaikan tadi apa? Dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan masuk ke modality. Karena itu apa ya? Si penulis si produser teks itu ya, itu apa? Dia ingin menyampaikan apa di situ? Dikhawatirkan, ada kata-kata ya, concernnya di situ, express concern, tapi sebetulnya apa? Lebih ke mana? Warns kan? Apa tuh? Peringatan, is it? Nah, jadi itu yang apa tadi kan saya sampaikan ya, bagaimana apa si pemilik
teks ini menyampaikan atau memposisikan idenya itu terhadap terhadap kepada orang lain. Jadi dia mengkhawatirkan ini. Jadi express concern-nya, tapi bentuknya lebih sebenarnya peringatan, ya peringatan. Walaupun kata-kata menghimbau juga sebetulnya kan instruksi ya, tapi soft. Nah, itulah di situ. Satu lagi tadi diperlukan itu disebutkan belum? Belum. Belum. Nah, itu Perlu modal ya. juga tuh diperlukan bagi dia kan ada mana kata diperlukan. Saya harus balik sebentar. Dan satu lagi yang diharapkan. Diperlukan, mampu bersaing, diharapkan yang mana? Ini masalah atas mendukung transformasi sosial akan diperlukan. Masyarakat tidak bikin pemberikatan itu dengan dan enggak aja ya. Yang di kalimat kedua ya. Langkah ini diperlukan. Nah, tuh. Diperlukan akan. Itu. Akan. Iya. Jadi ini kan modal bagaimana kemudian kata-kata diperlukan itu menjadi apa? Modal penting ya, necessity modality kan ya. Itu di situ gitu. Dan kemudian dia menaturalisasi ya bagaimana kemudian ini jadi sebuah langkah politik pemerintah ya. Jadi naturalize the policy ya. Di situ diperlukan. Jadi ya ini diperlukan oleh pemerintah sebetulnya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mendukung program ini. Langkah ini diperlukan. Diperlukan siapa? Oleh si pemerintah. Jadi naturalize dia. Jadi dia menaturalisasi ini ya himbauan ini. Oke, jadi saya melihat dua itu ya modalitinya, diperlukan dan dikhawatirkan. Itu dua kata yang digunakan oleh teks ini. Oke, kita masuk ke presupposition. Jadi presupposition ini apa, Bapak Ibu? Praduga tersirat. Peranggapan. Nah, bahasa Indonesia itu peranggapan ya, tersirat ya, oke. Peranggapan ya, bagaimana kemudian informasi yang dianggap sudah benar, sudah diketahui atau diterima begitu saja oleh teks gitu ya. Meskipun sebetulnya tidak pernah dinyatakan. Jadi presuppositionnya dibangun untuk itu gitu. Jadi cara kerja presupposition itu terselubung sebetulnya ya. Jadi pembaca tidak sadar bahwa sebetulnya ia sedang diarahkan untuk menerima suatu ideologi atau anggapan tertentu. Nah, itulah. Jadi sudah di framing, diarahkan ke anggapan. Jadi praanggapan, tapi tidak disadari tuh oleh si pembaca karena dia digiring secara halus dengan teks-teks yang dikonstruksi gitu. Nah, itu presupposition. Coba kita lihat untuk teks ini presuppositionnya apa? Silakan Bu Uni, ada sudah terbaca presuppositionnya? Sebentar, Miss. Persaingan global tidak dapat dihindari, bisa masuk manajemen itu. Persaingan global ya bisa. Oke, sebentar kita lihat. Oke, balik dulu ke teksnya. Mana ya? Ini. Oke. Apa tadi? Sofi? Persaingan global. Yang tidak dapat dihindari. Betul ya. Dia meletakkan posisi itu ya, bahwa ini harus nih transformasi program ini, program pemerintah digital transformation ini menjadi satu hal yang tidak terelakkan gitu ya, harus dan mendesak dilakukan. Kayak gitu saya. Oke, kemudian apa lagi? Masyarakat yang tidak mengikuti perubahan digital bisa, Miss? Pasti akan tertinggal. Iya, itu tadi sebetulnya. Jadi ada kelompok yang dibangun menjadi kelompok yang berisiko kan? Non digital itu ada kelompok yang berisiko tuh di situ diposisikannya. Oke. Kemudian satu lagi apa? Secara tidak langsung si pemerintah sudah menggiring apa nih? Karena ada yang berisiko, berarti harusnya kan menghindari risiko itu kan? Berarti citizen apa? Must follow. Jadi harus mengikuti apa? The government's direction. Gitu. Nah, itu tuh sudah terlihat posisinya seperti itu ya. Karena ini penting harus diikuti oleh masyarakat. Kalau tidak dia akan masuk ke golongan yang berisiko. Oke. Nah, itu yang presupposition yang dimaksud di situ. Oke, good. Kemudian agensi ya. Nah, agensi. Agensi ini siapa saja nih yang terlibat? Aktor siapa yang terlibat di sini? Coba dilihat di situ. Pertama apa? Masyarakat. Yang paling penting siapa? Government. Kayak gitu. Nah, government sebagai apa di sini? Karena dia mengimbau berarti dia apa? Pasif atau aktif? Pemberi arahan. Pasif atau aktif dia? Aktif. Active actor. Jadi dia aktor yang aktif di sini ya. Kemudian ada pemerintah, berarti siapa yang dihimbau di situ? Yang mendukung tadi, disuruh mendukung. Ada citizen atau society, right? Masyarakat. Masyarakat. Berarti
Berarti kalau pemerintah aktif, berarti masyarakatnya apa tuh di situ? Menerima Pasif. pasif. Karena menerima aja, kamu harus mendukung ini, oke, gitu kan, mendukung ya, pasif partisipan di situ ya, atau recipients kita sebut di situ boleh, oke. Kemudian ada lagi kah? Government, society, yang lebih spesifik tadi yang disampaikan apa? Yang non tadi itu, non digital group kan? Ada nggak di situ non digital group yang akan kemudian menjadi risiko kan? Berarti siapa? Ada yang bisa melihat di situ? Ada pemerintah, ada masyarakat, tapi bagian dari masyarakat sendiri yang di framing. Oh, target mungkin ya. Target sama Ininya apa pembangunannya, Miss? No, Kayak yang tadi masyarakat yang yang tidak mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti, yang akan menjadi apa? Faktor risiko kan? Jadi Iya. those who apa? Tidak mengikuti arahan pemerintah sebagai apa? As a frame, are frame as a problematic. Nah, kan itu. Dia menjadi masalah nih orang-orang yang tidak mengikuti arahan pemerintah tentang transformasi digital itu akan menjadi sebuah problem ya, masalah gitu. Nah, ini tuh. Jadi agen yang dibentuk di situ ada pertama pemerintah, ada society, dan ada yang tidak mengikuti. Jadi ini kelihatan ya 3 agen ini yang diangkat di wacana ini. Oke, good. Terakhir, udah lewat ya. Satu aja lagi evaluative language-nya apa Bapak Ibu? Lebih kepada positif atau negatif? Kalau yang positifnya apa dulu? Positifnya mampu bersaing. Good ya, transformasi bersaing secara global. Global. Oke, negatifnya apa? Kebalikannya. Kalau tidak mampu bersaing dia akan tertinggal. Nah, berarti ini menjadi apa? Tantangan masa depan. Oke. Jadi ada dualisme yang dia bangun di sini ya. Satunya fear, satunya hope kan gitu. Ketakutan dan harapan kan gitu. Nah, ini dia yang digunakan di sini. Oke. Conclusionnya apa kira-kira? Kita langsung saja karena sudah dari yang tadi kita sampaikan ya, dari pertama itu ada lexical sampai evaluative language. Dari tahapan yang bahasa ini saja, apa yang bisa Bapak Ibu tarik nih? Gitu. hidden meaning ya. Ya, hidden meaning. Hidden meaningnya apa? Kan kita mau mereview tuh tadi. Sudah kita buka kan berdasarkan lexikalnya, agentnya, segala macamnya, presupposition pun sudah ada. Kira-kira dia mau menggiring apa sih teks ini gitu? Digitalisasi adalah sebuah keharusan nasional gitu. Itu terlalu bagus, Bu, kalau untuk hidden. Oh gitu. Kalau hiddennya apa sih sebetulnya? Gitu. Masyarakat harus mengikuti program pemerintah. Nggak, sebetulnya ini dia membangun binary ya. Binary itu tuh nggak Bapak Ibu? Misalnya dia membangun 2 kubu ya. Ya, jadi kesimpulan teks ini dia membangun 2 kubu atau biner, kita sebutnya bahasanya biner ya. Antara apa? Dia kan membelah 2 nih sebetulnya. Yang ikut dan yang tidak. Itu warga digital modern, yang ikut itu kan yang modern, right? Yang tidak itu yang tertinggal tadi, ya kan? Jadi dia membangun 2 ini. Posisi ini warga digital modern dengan warga digital terbelakang loh, dia sebutnya terbelakang kan, gitu. Dan kemudian apa? Karena itu kemudian yang mendukung ideologi apa? Modernisasi pro pemerintah gitu. Jadi yang mendukung itu pro pemerintah sebetulnya, yang menjadi apa ya, yang bisa bersaing di dunia global semua. Tapi yang tidak ini dia di stigma menjadi warga non digital yang terbelakang. Nah, itu kita membaca betul. Ini apa? Kita bukan dari saya ya, kita mengungkap ideologi yang ada di benaknya si pembuat teks ini nih Bapak Ibu. Yang di siapa? Mana dia tadi Nani slide ini kan. Nah, ini nih. Kalau kita membaca ini dia akan mengarahkan kita ke situ tuh gitu. Nah, kita belum bicara benar atau salah ya gitu ya. Tapi dari segi bahasanya saja itu sudah mengarah ke situ. Itulah CDE tadi ya. Itu baru ke apa? Tahap pertama tuh gitu. Untuk si teorinya Verklo kan itu baru di tahap explanation, description, textual analysis, right? Nah, kita belum masuk ke discursive practice. Jadi ada interpretation tuh. Terdapat yang di pertama udah kita kelihatan dia memecah belah 2 ini dan kemudian menjadikan ini pro dia gitu. Nah, itu secara halus tuh, Bu. Kalau kita nggak bedah, kita nggak tahu tuh ya gitu kan. Tapi dia akan masuk ke bawah alam sadar pembaca gitu.
Nah, kalau untuk diskursus interpretation-nya gitu, ada production. Kira-kira siapa nih yang akan memproduksi ini? Pasti kalau tidak ke Kemenkominfo gitu ya, mungkin kantor staf presiden, right? Atau media pemerintah ya. Nggak mungkin masyarakat nih, ya kan gitu ya. Pasti yang pro-pro nih, yang pro-pro pemerintah. Atau corporate government misalnya, digital ecosystem campaign misalnya dan seterusnya. Itu production-nya. Mereka yang memproduksi teks ini gitu. Nah, distribution-nya seperti apa? Misalnya bisa melalui media sosial. Ini kan diambil dari media sosial ya. Kemudian komunikasi publik pemerintah, sosial media resmi gitu ya, atau kampanye literasi digital untuk program-program ini gitu. Kemudian nah intertekstual tadi juga sudah dibahas. Apa itu intertekstualnya gitu ya? Kita bisa memilih misalnya apa? Kita kaitkan dengan apa? Teks intertekstual yang mana? Misalnya Indonesia visi Indonesia misalnya, yang visi Indonesia emas ya 2045. Nah, itu kan berhubungan tuh nanti dengan ini gitu. Kita bisa mengaitkan itu tuh untuk apa, menginterpretasi wacana ini. Kemudian ada juga wacana digital global, kita masuk ke situ intertekstual untuk sebagai bahannya maksud saya gitu ya, kita kaitkan ke sana. Atau di program pemerintah ada SDM unggul, right? SDM unggul atau revolusi industri eh, 40 ternyata sekarang sudah masuk 50 ya. 5.0 walaupun dari awal-awal, tapi kalau untuknya kan industri 4.0 kan gitu. Nah, itu bisa menjadi intertextuality untuk kita menginterpretasi wacana ini. Kemudian assumption about readersnya siapa gitu sebetulnya. Ini diharapkan siapa pembacanya? Ya citizen, ya kan? Citizen ya yang kemudian menjadi global competitiveness itu, kemudian juga modernisasi ya, modernisasi dia yang di apa ya, asumsi yang ingin dimasukkan ke readers itu adalah bahwa modernization itu sama dengan apa? Digitalization. Jadi kalau bukan digitalization dia nggak modern, dia kuno tertinggal gitu kan gitu. Kemudian progress ya, progress di situ following state ya. Jadi kita apa ya, yang dikatakan berprogres itu adalah orang-orang yang mengikuti ini tuh program-program pemerintah. Itu asumsi terhadap readers yang diharapkan atau listeners kalau dia podcast ya gitu. Nah, konsumsinya ya ini sebetulnya ada beberapa grup yang berbeda ya untuk consumption ya gitu ya. Ada urban digital users ya. Nah, ini apa masyarakat perkotaan ya. Ini akan melihat ini sebagai sebuah positive progress, right? Ya. Tapi juga ada rural groups ya, pedesaan ya, may feel pressure sebetulnya dia gitu atau excluded gitu ya, merasa tidak termasuk ke sini gitu. Entah ya kan artinya ini kan program pemerintah harus ada program harus ada rangkaian-rangkaian yang mensupport program ini kan gitu. Bagaimana digitalisasi sementara di pedesaan itu internet aja susah gitu, apalagi hal-hal yang bersifat apa digital dan seterusnya. Nah, itu akan memberikan pressure ya ke masyarakat yang ada di rural itu. Dan juga ada mungkin apa kritik bisa kita masukin itu sebagai sebuah soft propaganda sebetulnya ya. Soft propaganda atau kita sebutnya techno solutionism misalnya gitu ya. Nah, ini kan apa yang tergambarkan gitu. Jadi sebetulnya apa untuk interpretasi gitu ya, the discourse is circulated to normalize sebetulnya dia normalize a national digital agenda and expected citizen compliance ya. Jadi mengharapkan apa ke partisipasi masyarakat gitu. Nah, masih masuk ke tahap ketiga itu ada social practice explanation ini apa social context tadi ya. Nah, ini bisa socio-political structures-nya seperti ideological formation nanti kita bisa melihat ada power relation, hegemoni juga ada di sini dan consent ya. Ada kata-kata fear ya, public consent through fear, tertinggal, hope, bersaing global, ada moral pressure di situ, mendukung program pemerintah dan seterusnya. Nah, social impact-nya itu dia may strengthen digital divide between urban and rural areas gitu ya. Ada legitimized government control ya over digital infrastructure, reduce space for public. Jadi dia mereduksi perdebatan publik dengan memframing bahwa perbedaan itu menjadi sebuah ketertinggalan gitu ya, backwardness gitu. Dan seterusnya. Jadi ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti conclusion juga bisa kita turunkan dari jadi 1 2 3 itu membantu kita tadi ya membuka, menguak, reveal ya, the hidden meaning, the hidden values ya. Ini baru satu teks yang kalau kita lihat secara umum ya biasa aja ya gitu. Tapi ternyata setelah kita diskusikan ada kata-kata ini nggak mungkin ya orang ini mengambil kata ini nggak mungkin tanpa tidak sengaja, pasti dengan kesengajaan sesuai dengan value yang ada di kepala dia yang ingin dimasukkan yang disampaikan ke masyarakat. Oke.
lebih 15 menit. Saya stop share. I think that's all for today. Silahkan mungkin dibaca lagi. Yang paling penting sih sebetulnya saya bukan ini ya, bukan teorinya, tapi how to do ya, how to apply the theory in apa research sebetulnya ya dalam realitas gitu. Ini bisa kita ini baru teks yang kalau kita lihat kan sepertinya ya biasa-biasa aja. Itu akan lebih menarik ya mungkin tentang gender misalnya atau mungkin Palestine tadi yang saya sampaikan tuh kelihatan banget tuh Bapak Ibu keraknya case dari apa rumah yang oke. Ini mungkin yang bisa kita discuss today. Thank you for joining this class. See you next week ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, izin ya, Bu.